Pada 6 Agustus 1945, kota Hiroshima koma setelah dijatuhi bom atom oleh Amerika Serikat. Disusul kota Nagasaki yang mengalami nasib serupa 3 hari berselang. Jepang sadar sudah berada di ambang kekalahan dalam Perang Dunia Kedua dalam menghadapi sekutu. Upaya menyelamatkan harga diri segera dilakukan. Jepang tentu saja pantang kehilangan muka. 3 tokoh Indonesia yang dianggap paling berpengaruh kala itu pun dipanggil, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI pun dibentuk. Dai Nippon ingin meyakinkan mendukung penuh keinginan bangsa Indonesia untuk merdeka. Bahkan seolah-olah kemerdekaan itu adalah hadiah dari Jepang. Sebagai penguat keyakinan akan janji itu, Jepang menerbangkan Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke Dalat, Vietnam pada 12 Agustus 1945 untuk membahas rencana penyerahan kemerdekaan dengan pemimpin militer tertinggi mereka di kawasan Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi. 2 hari setelah pertemuan tersebut, Jepang ternyata benar-benar kalah perang dan menyerah kepada sekutu. Akhirnya kemerdekaan Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945 atau lebih cepat tanpa harus menunggu penyerahan dari Jepang. Indonesia pun sempat diberi harapan palsu. Pada tanggal 9 Agustus 1945 malam, hari yang sama dengan luluh lantaknya kota Nagasaki akibat bom atom, otoritas pendudukan Jepang di Indonesia segera bergerak menerbangkan 3 tokoh PPKI yakni Soekarno, Hatta, dan Rajiman ke kota Dalat, Vietnam. Perjalanan udara dari Indonesia ke Vietnam memang tidak terlalu jauh, tapi sangat berbahaya kala itu. Pesawat sekutu sewaktu-waktu bisa datang menyergap. Rombongan kecil ini terpaksa mampir sejenak di Singapura untuk transit dan menginap semalam. Penerbangan dilanjutkan keesokan harinya pada 10 Agustus 1945. Rombongan mendarat dengan selamat di kota Saigon, Vietnam, yang kini bernama Ho Chi Minh City. Perjalanan langsung dilanjutkan menuju kota Dalat. Di Dalat, ketiga tokoh bangsa Indonesia itu bertemu dengan Marsekal Terauchi. Jepang menyadari bahwa mereka sudah diambang kekalahan dan fakta tersebut tidak bisa mungkin ditutup-tutupi lagi. Terauchi selaku pemimpin militer tertinggi Dai Nippon di kawasan Asia Tenggara berencana memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Terauchi menyampaikan pesan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa kapanpun bangsa Indonesia siap, kemerdekaan boleh segera dinyatakan, tergantung kinerja PPKI. Terauchi menyampaikan kepada ketiga tokoh itu bahwa pemerintah Jepang telah memutuskan untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia pada 24 Agustus 1945. Menurut Terauchi, diperlukan waktu untuk melakukan berbagai persiapan sebelum proklamasi kemerdekaan. Soekarno dan kawan-kawan saat itu menyatakan sepakat dengan tawaran Terauchi. Sebenarnya iming-iming kemerdekaan yang dijanjikan akan diberikan 24 Agustus 1945 itu hanya merupakan akal-akalan Jepang. Di satu sisi, Dai Nippon tentu saja tidak ingin kehilangan Indonesia. Tapi di sisi lain, situasi mereka di Perang Asia Timur Raya semakin terdesak. Dengan jarak waktu yang cukup, Terauchi masih berharap Jepang mampu membalikkan keadaan dan bangkit, sehingga mereka tidak perlu memenuhi janji kepada Indonesia. Namun jika pada akhirnya memang harus kalah, maka Jepang bisa mengklaim kemerdekaan Indonesia bisa terwujud berkat pemberian. Ini bukan kali pertama Jepang berjanji akan memerdekakan Indonesia. Tahun sebelumnya, pertengahan tahun 1944, pemerintah Dai Nippon juga pernah menjanjikan hal serupa setelah menelan kekalahan di sejumlah front perang. Tujuan Jepang menjanjikan itu hanya ingin menarik simpati rakyat Indonesia.
dengan harapan simpati rakyat Indonesia, dengan harapan mendapatkan bantuan jika musuh sewaktu-waktu datang, sekaligus memperkuat posisi politik mereka di Asia Tenggara. Melalui deklarasi Koiso pada September 1944, Kekaisaran Jepang mengumumkan akan segera memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Kabar ini pun disambut dengan sukacita oleh Soekarno dan kawan-kawan. Namun, janji itu tak pernah dipenuhi. Sempat terjadi silang pendapat di kubu pemerintahan militer Dai Nippon di Indonesia terkait janji. Kenyataannya Indonesia belum merdeka juga hingga pemanggilan Soekarno-Hatta dan Rajiman ke Dalat setahun setelahnya. Setelah tiba ke tanah air dari Dalat, Soekarno dan Hatta segera mengabarkan hasil pertemuan mereka dengan Teraichi kepada tokoh lain di Indonesia pada 14 Agustus 1945. Namun beberapa tokoh bangsa lainnya, terutama Sultan Syahrir dan dari golongan muda, meyakinkan bahwa Jepang memang sudah terdesak dan hampir dipastikan bakal kalah perang. Syahrir mendesak agar kemerdekaan Indonesia segera diproklamirkan. Ia curiga pertemuan di Dalat itu hanyalah tipu muslihat Jepang. Sikap Syahrir yang berani mengatakan demikian memang bukan tanpa alasan. Saat Soekarno dan kawan-kawan terbang ke Dalat, ia sudah mengetahui kondisi terkini Jepang melalui radio. Syahrir pun menunggu kepulangan mereka di rumah Hatta untuk mengabarkan bahwa Jepang memang telah sekarat. Namun Soekarno maupun Hatta tetap percaya Jepang belum benar-benar terkapar. Kepada Syahrir, mereka mengatakan bila Jepang ternyata kalah, kemerdekaan Indonesia cepat atau lambat bisa segera diumumkan. Namun itu membutuhkan persiapan yang matang. Syahrir nyaris murka menghadapi mereka berdua. Soekarno dan Hatta berusaha mencari kepastian terkait situasi terkini di kantor penguasa militer Jepang. Namun tidak ada siapapun di kantor itu. Soekarno dan Hatta bersama Ahmad Subarjo bergegas menemui Laksamana Muda Maeda Tadashi, perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Maeda memberikan selamat atas pertemuan di Dalat, tapi ia belum bisa memberikan keterangan yang pasti terkait status dan kondisi Jepang dan masih menunggu konfirmasi dari Tokyo. Di hari yang sama, kabar kekalahan Jepang terhadap sekutu akhirnya terdengar dari siaran radio. Soekarno dan Hatta masih bersikukuh tidak perlu terburu-buru menyatakan merdeka karena diperlukan proses. Bagi keduanya, ihwal kemerdekaan Indonesia apakah hadiah dari Jepang atau tidak bukan persoalan. Soal kemerdekaan Indonesia datangnya dari pemerintah Jepang atau dari hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri tidaklah menjadi soal karena Jepang toh sudah kalah, ujar Hatta saat itu. Kini kita menghadapi sekutu yang berusaha mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia diperlukan suatu revolusi yang terorganisasi, katanya lagi. Soekarno dan Hatta menginginkan agar proses persiapan kemerdekaan Indonesia dirancang oleh PPKI seperti keinginan Terauchi dan Jepang. Mereka juga tidak ingin terjadi bentrokan dengan tentara Jepang jika Indonesia segera memproklamirkan kemerdekaan. Namun Syahrir dan kawan-kawan menolak karena menganggap PPKI hanya merupakan hasil akal-akalan Jepang. Golongan muda juga menegaskan mereka siap menghadapi risiko apapun, termasuk jika harus mengangkat senjata melawan serdadu Dai Nippon. Pada tanggal 15 Agustus 1945, desakan kepada Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia semakin menguat. Namun, Dwi Tunggal itu tetap bertahan pada pendirian mereka. Perbedaan kemauan antara dua golongan tersebut kian memanas. Situasi ini menorehkan apa yang dikenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tokoh muda terpaksa mengamankan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk meyakinkan keduanya agar tidak terpengaruh oleh siasat licik Jepang. Soekarno-Hatta akhirnya menyerah
dan disusunlah rencana kemerdekaan Indonesia yang kemudian diproklamirkan pada 17 Agustus 1945. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?